Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damayanti Wulandari bersama teman-teman saya. Kali ini kami akan mempresentasikan sebuah PPT dari mata kuliah Lab Statistik Bisnis. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Alita Sabrina, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas hasil analisis pertemuan ke-10. Sebelum presentasi dimulai, kami akan perkenalan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Damayanti Wulandari, saya sendiri selaku ketua kelompok di kelompok 6 ini, dan di sini saya sebagai moderator. Next. Saya Gita Tiara Kansa yang membuat hasil data di SPSS. Saya Muhammad Irwandi Pratama selaku pembaca presentasi. Saya Endah Valianti yang membuat PPT. Saya Fauzola Zerofi Badri yang akan melakukan presentasi dan share screen. Saya Nisa Nur Khotimah yang membaca PPT. Dan langsung saja untuk presentasi saya persilakan untuk Anissa, Endah, Lail, Irwandi, dan Gita. Ya. Sebuah penelitian eksploratif mencoba mengungkapkan hubungan antara kepemimpinan X1, motivasi kerja X2, iklim organisasi X3, dan kepuasan kerja X4. Bisa dilanjut di next saja. Ada soal pada penelitian digambar seperti diagram di samping. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X4? Yang B, apakah terdapat pengaruh langsung X2 ke X4? C, apakah terdapat pengaruh langsung X3 ke X4? D, apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X3? Apakah terdapat pengaruh langsung X2 ke X3? Yang F, apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X2? Yang G, apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X4? Apakah terdapat pengaruh tidak langsung X2 ke X4 melalui X3? Selanjutnya Endah. Satu, persamaan pertama. Berikut hasil analisis persamaan pertama diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,047 atau 4,7%. Variabel kepemimpinan X1 menerangkan variabel motivasi kerja X2 sebesar 4,7%. Sedangkan sisanya 100% dikurang 4,7% sebesar 95,3% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Next. Berikut nilai uji F yaitu 0,544, tetapi tidak signifikan karena nilai SIG P kurang palu adalah sebesar 0,476, lebih besar dari 0,05 HO terdukung. Artinya tidak ada pengaruh simultan dari X1 ke X2. Berdasarkan hasil uji T, nilai koefisien regresi standar koefisien pada X1 yaitu sebesar 0,217 dengan SIG P-value adalah 0,476, lebih besar dari 0,05, artinya mendukung HO. Kondisi tersebut menunjukkan tidak terdapat pengaruh dari X1 ke S2. Rumusan masalah poin F yaitu apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X2.
Jawabannya adalah tidak ada pengaruh karena koefisien regresinya tidak signifikan. Next, selanjutnya. Persamaan kedua. Hasil analisis persamaan kedua diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau adjust R square sebesar 0,977 atau 97,7%. Variabel kepemimpinan X1 dan motivasi belajar yaitu X2 dapat menerangkan variabel iklim organisasi atau X3 sebesar 97,7%. Sedangkan sisanya yaitu 100% dikurangin 97,7% sebesar 2,3% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Nah, data selanjutnya yaitu nilai uji F yaitu 259,35 dan signifikan karena nilai sig atau p-value adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05 H1 terdukung. Artinya terdapat pengaruh simultan motivasi kerja atau X2 dan kepemimpinan atau X1 terhadap iklim organisasi atau X3. Selanjutnya di data koefisien ini pada variabel kepemimpinan atau X1 nilai koefisien regresi atau standardized coefficient sebesar plus 0,585 dengan sig atau p-value-nya 0,000 kurang dari 0,05 H1 terdukung. Ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan atau X1 terhadap ke iklim organisasi. 3. Rumusan masalah poin D terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X3. Pada variabel motivasi kerja atau X2, nilai koefisien regresi atau standardized coefficient-nya sebesar plus 0,682 dengan nilai sig atau p-value-nya 0,000 kurang dari 0,05 H1 terdukung. Ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja atau X2 terhadap iklim organisasi X3. Rumusan masalah poin E terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X3. Persamaan struktural pada hasil analisis regresi kedua adalah sebagai berikut. X3 sama dengan 0,585 X1 plus 0,682 X2 plus E square. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Lain. Hasil analisis persamaan ketiga diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau ADG R2 sebesar 0,992 atau 99,2%, yaitu variabel kepemimpinan X1, motivasi belajar X2, dan iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja X4 sebesar 99,2%, sedangkan sisanya 100% dikurang 99,2% sebesar 0,8% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya, nilai uji F yaitu 500,91 dan signifikan karena nilai sig atau p-value adalah sebesar 0,000 lebih kecil 0,05 H1 terdukung, yang artinya terdapat pengaruh simultan kepemimpinan X1, motivasi belajar X2, dan iklim organisasi X3 dan terhadap kepuasan kerja X4. Selanjutnya, pada variabel kepemimpinan X1, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,314 dengan nilai SIG p-value 0,021 dikurang atau lebih kecil 0,05 H1 terdukung, yang artinya ada pengaruh positif dan signifikan dari pemimpinan X1 terhadap kepuasan kerja X4. Rumusan masalah poin A terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X4. Selanjutnya, pada variabel motivasi kerja X2, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,309 dengan nilai SIG p-value 0,042 lebih kecil 0,05 H1 terdukung, yang artinya ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja X2 terhadap kepuasan kerja X4. Rumusan masalah poin B terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X4 pada variabel iklim organisasi X2 atau X3.
nilai koefisien regresi sebesar plus 0,514 dengan nilai SIG value 0,022 lebih kecil 0,05 satu terdukung. Ada pengaruh positif dan signifikan dari iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja X4. Rumusan masalah poin C terjawab, yaitu karena terdapat pengaruh langsung dari X3 ke X4. Kesamaan struktural pada hasil analisis regresi kedua adalah sebagai berikut. X3 sama dengan 0,341X 1 tambah 0,309 X2 tambah 0,541 X3 plus E3. Selanjutnya akan dibacakan oleh kita. Jawaban dari rumusan masalah di atas yaitu A. Apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X4? Jawabannya yaitu ya, terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X4. B. Apakah terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X4? Jawabannya ya, terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X4. C. Apakah terdapat pengaruh langsung dari X3 ke X4? Jawabannya ya, terdapat pengaruh langsung dari X3 ke X4. D. Apakah terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X3? Jawabannya ya, terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X3. E. Apakah terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X3? Jawabannya ya, terdapat pengaruh langsung ke X2 dari X2 ke X3. F. Apakah terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X2? Jawabannya tidak ada pengaruh karena koefisien regresinya tidak signifikan. G. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung dari X1 ke X4 melalui X3? Jawabannya, nilai koefisien pengaruh tidak langsung adalah hasil kali koefisien dari X1 ke X3, yaitu 0,585 dan X3 ke X4 yaitu 0,514, yaitu 0,585 dikali 0,514 sama dengan 0,300. H. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung X2 ke X4 melalui X3? Jawabannya, nilai koefisien pengaruh tidak langsung adalah hasil kali koefisien dari X2 ke X3, yaitu 0,682, dan X3 ke X4, yaitu 0,514. Yaitu hasil kalinya adalah 0,350. Baik, terima kasih kepada Anissa, Endah, Lail, Irwandi, dan Gita yang sudah menjelaskan hasil analisisnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.